pertama kalinya, ayo tengok kanan kiri, tunjukkan sukacitamu, bagikan ke sekitarmu. Nah, ini kan bedanya onsite dan online. Yang di rumah, yang online, tengok kanan kiri di rumah, kasih senyum. Loh kok senyumnya kan gak kelihatan pakai masker. Nah, tadi di KU pagi saya kasih satu tips, biar adil di sini juga kasih tipsnya. Rekan-rekan kalau pandemi, senyum atau enggak tetap kelihatan dari mana? Dari jumlah kerutan di mata. Itu enggak bisa bohong. Jadi kalau orang senyumnya tulus kelihatan nih. Nah ini kerutannya nambah, bukan karena umur ya, tapi memang ada kerutan tambahan. Sekarang tengok kanan kiri lagi, kasih senyum terindahmu dan pastikan mereka juga senyum tulus padamu. Nah asik. Dan sukacita, jangan ngitungin kerutannya berapa, untung agak gelap lampunya. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah doa bagi orang lain. Sekarang kita akan baca nats Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 itu satu kesatuan perikop, tetapi saya akan membacakan 2 ayat saja sambil berjalannya khotbah kita akan lihat ayat-ayat yang lain. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar berita firman Tuhan, yang membacanya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam keseharian. Amin. Suatu hari di kelas sekolah minggu pagi, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya, dia bertanya kepada salah satu murid sekolah minggunya yang bernama Caca. Caca, sini dong, Lose mau tanya nih. Oh iya Lose, mau tanya apa Lose? Caca, kita kan lagi tema tentang doa nih hari ini. Caca kalau di rumah, itu mama doain Caca atau enggak kalau sebelum tidur? Mama itu ajarin Caca berdoa enggak? Oh iya Lose, mama berdoa buat Caca tiap hari. Wah Losenya kan seneng nih denger cerita ini. Caca, ceritain dong doanya mama tuh seperti apa? Lose pengen tahu. Oh iya Lose, sini. Caca ini ya, tiruin doanya mama. Ya Tuhan, sungguh bersyukur sekali padamu. Akhirnya Caca tidur juga. Paham arti doanya mamanya apa? Yang cowok-cowok kalau enggak paham, karena biasanya ini mamah-mamah yang ngerti atau yang mungkin cece-cece yang tidurin dedeknya, yang enggak paham nanti habis ibadah tanya itu ya, itu artinya apa sih tadi ceritanya? Saudaraku, bukankah memang demikian? Rasanya kita itu susah sekali ketika kita diminta berdoa untuk orang lain. Atau kalau toh kita bisa mengucapkan doa itu biasanya kita punya motivasi tersembunyi di belakangnya. Seperti doa mamanya Caca tadi. Contoh yang lain. Tuhan tolong dong Tuhan, Indonesia segera bebas dari COVID, bebas dari pandemi. Sejujurnya apa? Udah gatal banget Tuhan, pengen keluar negeri, udah lama gak tengok luar negeri. Tuhan tolong dong, sekolah segera buka, gereja segera buka. Kenapa aslinya? Karena saya stres Tuhan, ngurusin anak, jagain anak 24 jam sehari. Saudaraku, bukankah selalu ada motivasi-motivasi di belakangnya itu? Tuhan segera dong onsite, gereja onsite, komisi onsite, semuanya onsite. Kenapa? Karena kalau online persembahannya tipis. Kalau onsite itu lumayan dapatnya. By the way ini gereja sebelah, bukan Panakukang. Panakukang transferan lancar. Saudaraku, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu tidak menghendaki kita menaikkan doa-doa semacam itu. Hari ini kita akan belajar bahwa sebagai orang percaya Tuhan mau supaya anak-anaknya bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, namun juga memiliki hati untuk mendoakan orang lain.
Kisah ini dimulai dengan satu isi hati Allah, curahan hati Allah yang dinyatakan kepada Abraham bahwa ia akan memusnahkan seluruh penduduk Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena dikatakan penduduk Sodom dan Gomora ini telah menyimpang sedemikian jahat dari Tuhan, mereka itu layak untuk di bumi hanguskan. Allah menyatakan kepada Abraham yang disebut adalah sahabatnya Allah. Kisah ini berlanjut di mana Abraham itu menaikkan doa syafaat untuk Sodom. Seolah-olah Abraham ini sedang bernegosiasi dengan Allah. Supaya Allah tidak menghancurkan Sodom. Lalu kalau pembacaan kita lanjutkan sampai pasal 19, nanti rekan-rekan silahkan baca di rumah, maka di sana ada hasil dari doa syafaat Abraham itu seperti apa. Mari kita lihat bagian ini satu persatu. Kisah ini dimulai ketika Allah menerima keluh kesah orang tentang Sodom. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Rekan-rekan di dalam Alkitab itu ada 4 kali di mana ada keluh kesah yang dinaikkan sampai kepada Allah. Yang pertama kalau kita lihat di Kejadian 4 tentang pembunuhan Habel karena Kain yang panas hatinya, darahnya Habel itu berteriak dari tanah. Yang kedua ketika Tuhan ingin mengutus Musa, dikatakan di sana ada seruan, ada teriakan besar, cry out. Maka Allah itu mengutus Musa. Yang terakhir di Yakobus 5 yang ketiga. Allah itu mendengar seruan mereka, siapa ini? Tentang upahan, orang upahan. Upah pekerja yang ditahan. Satu peringatan kepada orang kaya. Nah yang terakhir adalah bacaan yang kita lihat sekarang. Di mana ada keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora yang itu naik kepada Allah. Saudaraku lalu apa? Ada keluhan apa tentang kota Sodom? Saudaraku, Sodom adalah kota yang sangat terkenal di lembah sungai Yordan. Salah satu dari 5 kota yang disebut Pentapolis. Ada di sana ada Sodom, ada Gomora, ada Adma, ada Seboim dan Makassar. Bukan ya? Bela atau biasa disebut Zoar. Dicatat di sana di Kejadian 13 di pasal sebelumnya kalau kita ingat saat Abraham dan Lot memilih tempat yang akan didiami, Lot itu memilih Sodom. Kenapa? Dikatakan di sana tanahnya itu subur. Bahkan dikatakan tamannya itu seperti taman Tuhan, seperti taman Eden. Kok sangat indah sekali. Nah sekitar 1970 itu para arkeolog itu menemukan puing-puing yang diperkirakan adalah puing-puing dari Pentapolis ini. Dan di salah satu lokasi yang diperkirakan itu adalah Sodom, arkeolog ngomong bahwa ini kota yang sebenarnya enggak terlalu besar, enggak terlalu gede. Sekitar 600 sampai 1200 penduduk yang tinggal di kota itu. Tapi Alkitab mencatat apa? Justru di kota yang kecil ini ada dosa yang besar di hadapan Allah. Dalam Kejadian 18, kita tadi sudah baca, sangat besar dosanya. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 13, dikatakan di sana, sin greatly against the Lord. Mereka itu berdosa besar melawan Tuhan. Rekan-rekan kira-kira apa sih dosanya Sodom? Nyimpenin minyak goreng berdus-dus di rumah karena minyak goreng langka di Sodom? Tentu tidak. Biasa ketika kita mendengar kata Sodom, mayoritas akan ngomong, oh dosanya dosa seksual, tentang homoseksualitas. Saudaraku, ada satu clue ternyata enggak hanya tentang dosa seksual yang dilakukan di Sodom, clue-nya ada di Yehezkiel 16. Lihat inilah kesalahan Sodom. Nah ini listnya. Kakakmu yang termuda itu kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati
dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Di sepanjang sejarah dunia selalu ada masa-masa di mana bukan hanya daerah yang miskin, yang susah makan, tapi ada wilayah-wilayah yang memang dia makmur. Dan saking makmurnya biasanya dia penduduknya jatuh dalam dosa. Kan apa? Kerjaannya cuma pesta makan, pesta pora makan. Akhirnya dicoba yang aneh-aneh, termasuk biasa dosa-dosa seksual di sana. Pesta seks segala macam. Dan inilah kondisi kota Sodom. Mereka berlimpah tetapi mereka tidak peduli dengan orang yang miskin. Mereka berlimpah tetapi mereka sombong. Mereka berlimpah dan akhirnya mereka melakukan kekejian. Namun yang mengejutkan, secara mengejutkan Allah itu seolah membuka pintu negosiasi dengan sahabatnya Abraham tadi mengenai nasib penduduk orang Sodom Gomora nanti jadinya gimana. Tindakan Allah ini harus kita pahami bukan untuk menempatkan Abraham sebagai pemimpin yang seolah-olah berhak menentukan nasibnya Sodom gimana. Karena Abraham sama berdosanya, Abraham gak layak juga mewakili mereka di hadapan Allah. Dia manusia berdosa sama seperti engkau dan saya. Ini adalah apa? Satu proses latihan. Allah mau melihat kompetensi Abraham. Abraham yang di perikop sebelumnya ditunjuk oleh Allah menjadi bapa segala bangsa-bangsa, bapa orang beriman, gembala umat pilihan Allah. Inilah pelatihannya. Pada titik inilah Abraham mulai paham. Dia punya beberapa job desk ketika dia harus menjadi bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Dan salah satu job desknya adalah mewakili umat yang sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan. Saudaraku, sering ya yang namanya anak kecil, anak SD, itu ketika dia di sekolah, anak-anak itu kan punya kerinduan untuk memberi gitu ya. Dia pengen berbagi tapi enggak semua anak bawa bekal, bawa makanan ke sekolah. Akhirnya bukan berbagi makanan, mereka berbagi pukulan biasanya gitu. Nah, ketika ada anak yang berantem, biasanya besoknya itu orang tua akan datang ke sekolah untuk menemui guru. Apa yang dilakukan? Orang tua ini berperan sebagai wakil untuk memohonkan maaf, untuk menjelaskan, untuk negosiasi anakku jangan dihukum berat-berat ya. Dia masih kecil, dia enggak ngerti, dia enggak bermaksud, dia enggak sengaja. Dan peran inilah yang dilakukan oleh Abraham. Dia bernegosiasi dengan Tuhan supaya Sodom tidak dihukum. Tapi perlu kita perhatikan di sini bahwa angka 50, 45, 40, 30, 20, 10 sampai terakhir 10 itu bukanlah pesan utama, negosiasinya bukanlah pesan utama dari perikop ini. Karena toh pada akhirnya Sodom tetap dihukum, Sodom tetap habis. Lalu apa dong pesannya dong, message-nya apa? Fokusnya adalah pada kesungguhan hati Abraham. Abraham yang memperjuangkan nasib kota Sodom di hadapan Tuhan. Inilah bukti ketaatan Abraham kepada janji yang diberikan Tuhan. Dia membawa pengharapan itu di dalam doanya. Meskipun hasilnya enggak memuaskan loh secara manusia. Di posisi Abraham itu rugi, kalah, negonya gagal. Tetapi di hadapan Allah, di posisi Allah, Allah itu puas. Kenapa? Karena Abraham itu semakin dibentuk, semakin siap melayani sebagai bapa segala bangsa. Akhir tahun kemarin bulan Agustus ya 2021 rilis sebuah buku yang membahas tentang doa, Just Ask. Tulisan dari J.D. Greear. Tema yang diangkat adalah Tuhan ini memberikan beberapa hal sebagai jawaban terhadap doa yang terus-menerus. Doa yang sabar, tak kenal lelah. Doa yang berani, yang gigih, tanpa malu-malu. Jadi dikatakan di sana Tuhan itu sesungguhnya dimuliakan dengan doa-doa seperti itu. Kenapa? Karena lewat doa-doa seperti itu menunjukkan kita hanya punya satu harapan. Kita enggak punya opsi lain.
Kita hanya berharap sama Tuhan. Makanya kita nego terus, berharap terus supaya tembus, supaya gol. Dan disitulah Tuhan dimuliakan. Inilah yang dilakukan Abraham. Dan tentu kita bersyukur Abraham ini bukan hanya menaikkan doa bentuk kata, tapi dia sungguh menaruh hati di sana. Dia enggak cuek atas Sodom. Ketika Allah ngomong sama Abraham, kayaknya ini Sodom harus di bumi hanguskan deh. Abraham enggak ngomong gini, aduh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kemarin itu Lot yang pilih itu tanah, untung gue enggak pilih itu Sodom. Enggak loh, tapi Abraham menangisi kota Sodom, karena dia tahu ada orang benar di kota Sodom, dia berharap keluarganya Lot itu adalah orang benar yang ada di sana. Makanya dia nego tadi 50 sampai 10. Kenapa 10? Harapannya minimal keluarganya Lot itu benar. Ada Lot, ada istrinya Lot, ada anaknya Lot, ada mantunya Lot. Minimal 10, masa enggak dapat sih? Dari berapa? Dari 600 sampai 1.200 loh. Kalau itu 1.000, 10 itu kan hanya 1%. Masa sih 1% aja enggak ada? Tapi ternyata memang yang 1% aja enggak nyampe, enggak ada. Pasal 19 nanti menunjukkan bahwa hanya 4 orang yang dibangunkan malaikat untuk lari meninggalkan Sodom. Lot, istrinya dan kedua anak perempuannya. Apakah berarti hanya ada 4 orang yang benar di kota itu? Saudaraku, ketika ada 4 orang yang dipanggil, yang dibangunkan, itu pun bukan karena mereka ini orang yang benar. Karena ternyata mereka juga punya kejatuhan mereka sendiri, kejatuhan yang fatal. Sehingga panggilan Tuhan kepada mereka untuk bangun dan meninggalkan Sodom semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Ada satu kisah di pasal 19, di mana 2 malaikat itu turun ke Sodom dalam wujud 2 pria, lalu Lot menemui mereka, menjumpai mereka, lalu Lot mengundang mereka untuk datang ke rumahnya, menikmati hidangan, menyantap hidangan makanan, dan bermalam di rumahnya Lot. Yang terjadi apa? Dicatat di sana, semua laki-laki yang ada di kota itu, tua dan juga muda, tak terkecuali satupun, semua ngumpul di rumahnya Lot. Mereka ngomong, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Yang 2 tadi itu loh, 2 pria tadi. Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Saudaraku, apa sih artinya kata kami pakai mereka? Alkitab bahasa Inggris, King James dan NIV menerjemahkan berbeda. Kalau King James adalah we may know them, tapi kalau NIV we can have sex with them. Yang satu ingin kenal, ingin tahu, tapi yang satu ingin berhubungan. Yang mana? Kalau rekan-rekan ingat khotbah saya yang lalu di sini, kita ada singgung sedikit mengenai yada. Bahasa Ibrani yada ketika itu muncul punya 2 arti memang. Satu itu mengenal, knowing, tapi satu lagi ada relation yang deep, yang intim. Digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Nah, yang mana? Saudaraku, kalau kita lihat clue-nya yang di ayat 8, di sana Lot menawarkan kedua anak perempuannya sebagai ganti. Tentu ini bukan yang mengenal, ya kan? Kalau orang datang, Lot, 2 pria tadi mana? Kami mau kenalan nih, minta nomor WA-nya dong. Masa Lot bilang, oh jangan ganggu mereka, ini tamu. Nih anak perempuanku aja, silahkan berbuat apa yang kalian rasa baik. Enggak mungkin dong. Jadi memang mereka sedang dalam rangka pengen doing sex. Dan maka disitulah sodomi. Tapi saudaraku, ketika kita melihat dosa seperti ini, lihat ya, orang-orang ini yang begitu jahat, ingin berhubungan yang bukan hanya kenalan, karena kalau cuma kenalan mereka akan yaudah kalau enggak ada kami pulang aja minta nomor handphonenya, kami akan WA call, atau minta IG-nya apa nanti kami follow biar kenal lebih dalam. Mereka memang ingin doing sex. Kita akan lihat, inilah kejatuhan Lot. Mana ada sih bapak
yang rela mengorbankan anaknya sebagai ganti seperti itu. Kita akan ngomong nih bapak enggak benar. Inilah kejatuhan Lot. Lot jatuh. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya juga jatuh. Istrinya juga tidak taat pada perintah yang diberikan. Perintahnya apa sih? Larilah, tinggalkan Sodom, dan apapun yang terjadi jangan toleh ke belakang. Nah mungkin istrinya Lot ini memang mama-mama yang kemamahan gitu loh, jadi memang baik hati gitu loh. Jadi memastikan segala sesuatunya aman dan rapi. Jadi waktu dia lari dia ingat, rumah udah dikunci belum ya? Dia tengok ke belakang, jadi tiang garam. Lot jatuh, istrinya Lot jatuh. Bagaimana dengan kedua anaknya? Kalau kita lanjutkan lagi pembacaan sampai di bagian akhir perikop pasal 19 ini, kita akan lihat cerita di mana Lot dan kedua anak perempuannya ini pergi ke pegunungan, mereka tinggal di sebuah gua. Lalu anak perempuannya ngomong gini, kita ini cuman ada lelaki, cuman papa kita. Tapi kita tuh harus meneruskan keturunan. Yuk kita buat something. Apa itu somethingnya? Lot dibuat mabuk. Lalu apa yang terjadi ketika mabuk? Malam itu si kakak tidur dengan si papa. Dan besoknya gantian si dedek tidur dengan si papa. Saudaraku, ini anak macam apa? Istri Lot jatuh, kedua anaknya pun jatuh. Pertanyaan saya lagi, siapa atau berapa jumlah orang benar di Sodom? Gak ada yang benar. Saudaraku, mengapa Sodom gak bisa selamat? Bukan semata-mata karena kejahatannya sendiri, tetapi karena tidak ada orang benar di sana. Not the presence of evil, but the absence of good men that brings God's judgment. Kalau penghukuman itu datang atas Sodom, karena enggak ada orang benar, bahkan satu pun itu enggak ada yang benar. Makanya ketika Abraham nego 50, 45 itu Tuhan mah santai aja, iya, enggak akan tak hukum. 30 Tuhan 20, iya. 10 ya Tuhan, iya, enggak akan dihukum. Karena Tuhan yang maha tahu itu tahu memang enggak ada orang benar di sana. Sekali lagi pesannya bukan soal negosiasinya, tapi Tuhan mau melatih Abraham untuk punya hati yang mendoakan. Saudaraku, ketika Abraham diberikan janji menjadi bapa segala bangsa, pertanyaannya sudahkah Abraham siap menjadi bapa segala bangsa? Jadi bapa bangsa-bangsa yang baik itu gampang, tapi bagaimana untuk jadi bapa dari bangsa-bangsa yang jahat? Kalian yang dipilih jadi pengurus, entah majelis, diaken, entah pengurus komisi, mendoakan jemaatmu yang baik-baik kan gampang, toh seneng toh yang aktif melayani gitu. Lama kok gak kelihatan di gereja ya Tuhan, kapan balik? Ini gak ada yang main musik, kan seneng doanya. Tapi kalau jemaatmu yang bandel-bandel itu loh, ada kerinduan berdoa untuk itu? Ini yang dilatih Tuhan di hatinya Abraham. Kasih Abraham terhadap Sodom itu makin dalam, makin deep. Sampai akhirnya Abraham mampu untuk menangisi kota Sodom itu dengan hati yang tulus. Saudaraku, Rick Warren berkata doa itu mengubah Anda, itu yang pertama. Jadi sebelum doa itu mengubah situasi sekitar kita atau situasi sekitar orang lain yang kita doakan, doa itu mengubah kita. Tuhan itu bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu. Inilah yang dilakukan Tuhan terhadap Abraham. Ada satu metanarasi, ada satu kisah yang jauh lebih besar daripada sekedar doa syafaat Abraham, daripada sekedar kehancurannya Sodom. Allah memakai peristiwa kehancuran Sodom ini untuk menyiapkan Abraham. Ini bagian kecil dari penggenapan karya agung keselamatan Allah yang besar itu. Saudaraku, Craig Groeschel dalam bukunya Dangerous Prayer, doa-doa yang berbahaya,
mengajak kita untuk berintrospeksi dan belajar jujur pada diri sendiri. Jawablah dengan jujur, itu katanya, ajakannya. Jika Allah berkata ya pada semua dosa yang Anda doakan dalam 7 hari terakhir nih, 7 hari terakhir kita doa apa aja sama Tuhan, Tuhan tuh kabulkan itu semua, Tuhan jawab ya. Pertanyaannya gini, apakah dunia itu akan menjadi berbeda? Nah, ini pertanyaan refleksinya. Seringkali kita berdoa itu hanya apa sih? Tuhan, semoga saya sampai Panakukang, dari rumah sampai Panakukang dengan selamat. Tuhan, nanti pulang dari ibadah saya bebas dari COVID. Tuhan, tolong Tuhan, saya itu bisa masuk kampus favorit. Tuhan, tolong Tuhan, cicilanku tuh lunas. Tuhan, tolong Tuhan, itu kakek nenek yang sedang sakit, berbulan-bulan semoga sembuh. Saudaraku, kalau kita melakukan audit terhadap doa-doa kita, jangan-jangan dunia masih saja terlihat suram. Di seminggu terakhir, sebulan terakhir, jangan-jangan kita tidak menaikkan doa yang di luar kepentingan saya. Jika Allah itu melakukan semuanya terhadap yang kita minta, dunia jangan-jangan tidak berbeda sama sekali. Doa-doa kita terlalu aman. Padahal dengan status sebagai anak Allah, kita yang punya akses terhadap Dia Sang Pencipta, Dia yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, Dia yang adalah mampu membangkitkan orang mati, Dia yang sanggup membungkam mulut-mulut singa yang kelaparan, Dia yang sanggup meredakan badai yang mengamuk. Request doanya kita, itu cuma Tuhan tolong sertai hidup saya aman lancar seminggu ini. Terlalu dangkal. Terlalu egois. Isi doa kita yang selalu pasanganku, cicilanku, kesehatanku, keluargaku, atau kalau mau lebih luas sedikit, gerejaku, sinodeku, sukuku, negaraku, dan kuku-kuku yang lain. Saudaraku mendengar khotbah ini mungkin kita merespon, oke Tuhan saya ngerti, saya harus berdoa buat orang lain. Saya bersedia melakukannya, cuman gimana caranya Tuhan? Saya enggak pernah lakukan ini, saya enggak biasa. Apa saja yang perlu saya doakan? Maka Tim Keller dalam bukunya Prayer, dia memberikan klasifikasi kelompok-kelompok yang dapat kita doakan. Doa syafaat mencakup kebutuhan anggota keluarga dan kawan, jelas kita sering berdoa untuk ini. Sekaligus juga lawan dan musuh kita. Ini mungkin kita jarang. Berdoalah untuk individu-individu yang Anda temui sepanjang hari. Ketika kau di mobil, lampu merah, lalu ada yang jualan tisu, ada yang ngelap kacamu, minta receh. Mereka bukan hanya butuh recehanmu, mereka juga butuh doamu. Pernah doain orang-orang seperti ini yang Tuhan izinkan kita bertemu dengannya? Di restoran, ada yang nawarin jajanan-jajanan pasar yang kecil-kecil, snack itu. Mereka juga bukan butuh engkau hanya untuk beli snacknya, mereka juga butuh doamu. Ada kita berdoa untuk mereka? Doakan mereka yang sedang sakit. Karena orang yang sedang sakit seringkali dia terlalu terfokus pada kesakitan tubuhnya, dia lupa berdoa atau bahkan dia tidak bisa berdoa atau bahkan mungkin dia sakitnya terlalu lama dan dia memutuskan saya tidak mau lagi berdoa sama Tuhan. Kita yang harus mewakili mereka berdoa. Berdoalah demi iman orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka itu menerima Kristus. Berdoalah untuk gereja. Dan ini bukan ngomongin gerejamu, tapi kingdom of God, kerajaan Allah nyata di bumi. Artinya berdoa kan bukan hanya GKKA, Panakukang, doain Banda misalnya ya. Kalau ada jemaat Banda nonton di YouTube doain Panakukang. Doakan GKY, doakan Kalam Kudus, doakan GKI, doakan Petra, sinode-sinode yang lainnya. Doakan tidak. Atau hanya gerejaku. Doakan dunia.
Supaya ada perdamaian dan bukan peperangan. Supaya ada kesejahteraan dan bukan kemiskinan. Doakan dunia. Saudaraku, inilah doa yang Tuhan mau untuk setiap orang percaya belajar ucapkan. Doa yang gak egois. Doa yang memikirkan bagaimana kingdom of God itu, kerajaan Allah itu boleh nyata di bumi. Musik boleh dimainkan lembut. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan doa kita hari-hari ini? Adakah kita menyediakan waktu berdoa untuk pergumulan hidup orang lain? Adakah kita sungguh-sungguh menaruh hati kita ketika mendoakan orang lain? Kapan terakhir kali kita menangis ketika orang lain itu bergumul? Atau jam-jam doa kita habis untuk memanjatkan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita? Banyak orang tuh berdoa supaya Rusia dan Ukraina itu segera damai, nggak jadi perang dunia ketiga. Tapi bukan karena dia menangisi, itu ada rakyat yang nggak dapat pasokan makan, nggak dapat pasokan listrik, nggak dapat pasokan air. Bukan itu. Tapi karena dia takut, itu Bitcoin-nya terus turun. Saudaraku, mungkin kalimat kita pun dalam doa mungkin nampaknya mikirin orang lain, peduli dengan kesusahan mereka. Tapi kita pun gak taruh hati di sana. Kita hanya terus peduli dengan hidup kita sendiri. Dan ini bukan hanya soal kita layak tidak layak. Karena kalau ngomongin tidak layak, kita pun sama tidak layaknya di hadapan Allah, bukan. Siapa yang bilang Sodom itu pantas didoakan? Sodom itu pantasnya dihancurkan, Sodom itu terkutuk. Tapi terhadap Sodom yang terkutuk menurut manusia, Tuhan mau Abraham taruh hati, Tuhan mau kita taruh hati, karena disitulah hati Bapa ada. Saudaraku, saya ngerti kita punya pergumulan masing-masing. Kita punya sakit penyakit, kita punya kesulitan keuangan, kita punya persoalan relasi, luka hati karena kita disakiti orang yang kita sayang, bahkan mungkin itu orang-orang yang ada di gereja. Tapi kondisi apapun itu perintah Tuhan tetap sama. Ayo, doakan orang lain. Doakan orang lain. Rasakan persoalan orang seolah-olah itu adalah persoalanmu sendiri. Bukan saja Allah memberikan perintah, tapi Dia itu rindu untuk mendengar doa kita. Kapan kita terakhir kali menaruh hati? Teladan Yesus apa sih? Dalam pelayanannya kita dapat temukan banyak di mana Yesus itu berdoa untuk pekerjaan Allah di bumi. Dia berdoa untuk orang lain. Bahkan sampai saat terakhirnya di kayu salib pun. Tahu apa yang dikatakan Yesus? Ya Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tuh gak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus pun masih peduli dengan orang lain. Orang yang jelas-jelas itu seolah-olah gak layak untuk didoakan. Buat apa doain mereka? Kita akan ngomong gitu. Yesus bilang ampuni mereka Bapak. Saudaraku, minta Allah berikan kepekaan pada kita. Adakah pribadi-pribadi yang selama ini kita anggap gak layak masuk daftar doa kita? Mungkin itu sainganmu dalam bisnis. Orang yang buka toko di depan tokomu. Yang berebut pelanggan denganmu. Sainganmu di kampus dalam merebut nilai, menjadi murid teladan, dan kau tahu mereka bukan orang Kristen, mereka halalkan segala cara, mereka pakai contekan, mereka pakai pelaris, mereka menipu. Tapi Tuhan bilang, doakan mereka, doain mereka, supaya mereka terima kasihku. Mungkin Tuhan gelisahkan engkau supaya kau berdoa untuk kingdom of God. Dan itu berarti kau gak hanya berdoa untuk GKKA terus-terusan. Boleh berdoa buat GKKA Panakukang dan harus karena kau jemaat di sini. Tapi jangan terus-terusan. Doakan gereja-gereja yang lain. Setiap kali kau ngobrol, kau dengar kesulitan mereka. Gelisah hatimu, susah hatimu juga. Mendengar pergumulan mereka.
Mungkin Tuhan gelisahkan kau untuk berdoa untuk ciptaan Allah. Dan itu berarti kau doa untuk semuanya, bukan hanya sesamamu yang Chinese. Tapi juga yang Batak, yang Papua, yang Jawa. Bahkan mereka yang menolak Kristus, mereka yang menghina Kristus, menghina iman Kristenmu. Ketika kau dengar mereka kelaparan, kau pun doakan mereka. Ketika kau tahu mereka kehilangan jabatan, ketika kau tahu dengar mereka kehilangan pekerjaan selama pandemi, kau pun doakan mereka. Saudaraku, enggak ada bapa di dunia yang rindu menjawab permintaan anaknya sebagaimana Bapa di surga rindu menjawab doa-doa kita. Ini berita anugerahnya. Pemazmur berkata, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengar suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kalau kau punya Bapa yang mau dengar doamu, itu privilege. Gak semua agama mengajarkan anak orang percaya itu boleh berdoa kepada Tuhannya langsung bypass. Jangan sia-siakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Engkau mengajar hati kami, membentuk hati kami, menempa hati kami. Untuk kami punya hati yang peduli terhadap pergumulan orang lain. Turut gelisah dengan kesulitan mereka, turut menangisi kebutuhan hidup mereka. Karena itulah isi hatimu Tuhan. Karena Engkau pun taruh hatimu untuk hidup mereka. Karena Engkau pun peduli dengan hidup mereka. Kami tahu kasih Kristus itu terlalu besar untuk kami rengkuh sendiri. Untuk kami nikmati sendiri. Kami tahu Engkau pun rindu kasih pengorbananmu, salib Kristus itu. Berkat pemeliharaanmu itu kami teruskan kepada mereka. Kami kenalkan, kami bagikan kepada mereka. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Untuk kami gak egois, menikmati berkat-Mu, menikmati anugerah pengampunan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mendampingi kami berdoa, mendorong kami berdoa dan mendengarkan doa-doa kami. Kami bersyukur dan belajar terus bersyukur. Amin.